Jadi selama ini kalian mendengarkan untuk menjawab atau mendengar untuk mengerti? Halo guys, balik lagi di podcast gua Fredo Adrian, ngomongin tentang hidup, cinta, dan karir. Apakah kalian lagi tidur-tiduran? Dan podcast ini untuk menemani kalian di saat malam supaya tidur kalian tambah nyenyak. Mudah-mudahan bisa jadi pengantar tidur. Kalau kalian yang dengerin pas pagi-pagi sebelum mulai hari, semoga bisa memberi spirit yang bagus supaya kalian semangat dan sebuah empowerment juga buat hidup kalian. Dimanapun kalian berada, enjoy. Nah, sebelum gue masuk ke konten gue bakal ngomongin apa, banyak banget nih yang ngasih gue feedback. Kita ngobrol santai aja ya. Banyak banget yang ngasih gue feedback buat konten-konten selanjutnya supaya gue nggak mentok juga mungkin ya, dan mereka pikir good banget buat dapetin narasumber yang bagus. Nah, seputar konten apa sih yang anak-anak sekarang alami gitu ya. Nah, yang pertama ada mantan pacar tapi menikah. Yes, keren banget. Yang kedua, sakit hati tapi dipaksa untuk dewasa. Kamu banget tuh. Yang ketiga, ramah tapi mahal. Maksudnya mudah bergaul tapi nggak murahan nih. Jadi punya value gitu, punya batasan-batasan tersendiri. Lalu yang keempat, apakah Anda pria atau wanita dewasa? Terus yang kelima, rahasia untuk menjadi pria dan wanita dewasa. Mungkin ini bisa digabung lah ya. Yang keenam, penampilan kita apakah penting? Yang ketujuh, semua orang akan bucin pada waktunya. Kalian pasti pernah bucin gak sih? Yang ke-8, just be yourself. Karena saat PDKT, kita tuh sering banget disuruh untuk jadi orang lain. Yang ke-9, kapan nikah? Karena nikah tuh gak ada patokan umurnya. Karena tiap orang juga punya cerita yang berbeda-beda dan punya waktu sendiri untuk nikah. Ada yang pacaran 8 tahun, malah putus dan gak jadi nikah. Ada yang pacaran 2 tahun, ternyata nikah dan bahagia. Nah, gue sebenarnya punya banyak teman yang kayak gini. Mungkin kalau ada kesempatan gue bakal approach dia buat sharing sama gue gitu loh. Entah itu yang pacaran 8 tahun terus putus, ada yang pacaran 2 tahun juga ternyata bisa nikah dan bahagia. Dan waktu yang relatif sebentar. Nah, yang ke-10, ditinggal pas sayang-sayangnya. Yang ke-10 ini banyak faktor ya. Ketika ditinggal pas sayang-sayangnya, mungkin tiba-tiba doi menghilang, dan dia juga pasti punya alasan kenapa dia menghilang. Nah, yang ke-11, apa yang cowok cari dari cewek dan apa yang cewek cari dari cowok. Lalu yang ke-12, mungkin ini kayak tips trik mungkin ya kalau lagi ada yang benar-benar butuh. Gimana caranya membuat doi jatuh cinta. Dan berat banget nih, kayak punya tanggung jawab kalau gua harus yang sharing. Oke, kita langsung masuk aja ke topik yang gua mau bahas hari ini, yaitu rahasia untuk mendengarkan gitu. Ini sebenarnya penting banget. Kenapa gua harus sharing buat hari ini gitu loh. Kenapa ini penting? Karena dalam suatu hubungan itu bakal ada yang namanya konflik. Dan kalau kita nggak bisa memanage konflik ini, ya udah, kerjaannya ya berantem mulu. Menurut gue sih ya, di sisi cowok, cewek itu semuanya pengen didengar. Entah itu dia lagi ngomel, cerita hari-harinya, ngomongin mimpinya, masalahnya. Benar gak? Mereka tuh cuma pengen didengar. Karena memang wanita tuh by research ya, mereka tuh harus ngomong atau cerita minimal 10.000 kata sehari. Dan seringkali itu kita bingung sebagai cowok buat merespon dari cerita-cerita mereka. Karena banyak banget cowok-cowok yang respon tuh entah langsung kasih feedback, kasih wejangan, kasih solusi, atau marahin mereka karena di mata kita mereka tuh lagi berbuat salah. Dan ada juga nih yang gak bisa merespon apa-apa atau bisa dibilang merespon dengan diam aja. Terdengar familiar kan dengan kejadian-kejadian tersebut?
Hey cowok-cowok di luar sana, dan hey cewek-cewek di luar sana, kalian sering kan ngadepin ini? Nah, rahasianya itu cuma satu. Gue kasih tahu aja langsung, yaitu pay attention. Karena sebenarnya ya, susah banget buat pay attention. Karena by nature atau naluri kita tuh emang dibuat untuk gampang banget untuk ngejar perhatian atau jadi pusat perhatian, bukan kasih perhatian fully present gitu di sana buat kasih semua energi kita buat memperhatikan sesuatu. Itu pay attention. Tapi kita malah pinginnya tuh get attention. Contohnya nih ya, orang baru cerita belum beres udah dipotong, udah direspon, udah dimarah-marahin. Kalem dulu cuy, dengerin cerita mereka dan attitude yang benar. Bisa kalian coba tatap mata dia, coba fokus sama konflik yang dari dia cerita tuh apa sih? Karena sebenarnya cewek-cewek tuh cuma pingin didengar kok. Dan kalau dia udah habis cerita, nah kamu baru nunggu nih, dia bakal nanya nggak nih? Biasanya cewek-cewek tuh nanya kayak gini, menurut kamu gimana? Aku harusnya gimana? Salah nggak ya aku? Ya kira-kira begitu seputar pertanyaan mereka. Nah, kesalahan kita sebagai cowok, belum juga mereka beres ngomong, udah kita potong, udah kita kasih wejangan. Jadi selama ini kalian mendengarkan untuk menjawab atau mendengar untuk mengerti. Ini dia kesalahan kita sebagai cowok. Nah, kalau gue sendiri ya, karena orangnya gue tuh inti mentok, jadi buat gue sendiri gak perlu banyak effort buat ngedengerin cerita dari mereka, ya cewek-cewek ini ya. Tapi mereka perlu belajar atau kita perlu belajar teknik untuk mendengarkan. Karena teknik untuk mendengarkan tuh gak cuma-cuma kita dapetin begitu kita lahir, tapi harus dipelajari. Karena tiap orang juga punya kepribadian berbeda-beda. Jadi ada perlakuan khusus ya perlakuannya juga jadi berbeda-beda. Sekarang yang orang cari menurut gua ya, yaitu bukan orang yang perfeksionis atau disiplin mentok. Kalau zaman dulu tuh kesannya keren banget punya orang atau pasangan kita perfeksionis atau disiplin, kayaknya bakal sukses ke depannya. Tapi ternyata enggak, itu bakal ngerepotin banget. Nah, sekarang tuh yang dicari orang-orang ya, semakin majunya zaman sekarang, modern zaman sekarang, yang dicari orang tuh adalah comfort atau kenyamanan dan juga trust atau rasa percaya diri. Kalian boleh setuju, boleh enggak, isi di kolom komen gua, correct me if I'm wrong. Nah, lanjut ya. Kalau dia nyaman, menurut gua ya, pasti mereka juga ngerasa aman. Mereka bakal ngerasa aman di dekat kita, pas lagi cerita bahkan. Mungkin hal ini terdengar simple banget, atau terdengar mudah banget. Tapi believe me, it's hard. Untuk menahan diri kita untuk mempunyai attitude yang sabar atau diam ketika mendengarkan. Diam dan tidak melakukan apa-apa adalah dua hal yang berbeda loh. So, punya sikap yang benar dalam mendengar, gue jamin nih, level hubungan kalian dengan pasangan kalian, dengan gebetan kalian, dengan teman kalian lawan jenis, kalian bakal jadi naik level. Nah, kalau kalian lagi dengerin podcast ini, khususnya cewek, kasih tahu ke cowok kalian. Dan kalau kalian denger nih, yang dengerin ini cowok, praktekin ke gebetan kalian atau ke cewek kalian. Dan gue tuh kayak punya mentor gitu dalam kehidupan, karena menurut gue lebih gampang kita tuh punya mentor, apalagi dalam menghadapi struggle, dalam mengejar goals, perlu banget punya mentor. Nah, gue tuh dapat feedback dari mentor gue bahwa kalau orang yang kenal gue di dunia real ya, mereka tuh tahu bahwa gue tuh pacarnya cewek-cewek. Kenapa dia bisa bilang gitu? Karena kebanyakan cewek-cewek tuh gampang banget buat cerita sama gue dan ngerasa nyaman kalau cerita sama gue. Menurut mereka, gue bisa membuild rasa nyaman dan trust itu gitu. Nah, gue kira kenapa ini penting? Karena by my experience ini penting banget, dan hopefully makin banyak cowok-cowok di luar sana yang punya kualitas dalam mendengarkan ini, sehingga kalian bisa manage konflik dengan baik dan punya hubungan yang baik juga. Dan ini mungkin bukan key point satu-satunya, karena bakal banyak faktor lain yang bakal
bakal banyak faktor lagi lain yang bakal membuat kalian ada konflik, gak cuma di segmen mendengarkan aja gitu. So semoga di segmen mendengarkan ini dapat membantu banget di hubungan kalian, dan gue juga semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa mengantarkan tidur kalian dan nyenyak karena punya perspektif baru. Nah, thank you banget buat yang udah dengerin dimanapun kalian berada, entah lewat YouTube, entah lewat Spotify. Nah, jangan lupa subscribe, like, or dislike. Isi juga di kolom komen supaya gue bisa berinteraksi dengan kalian. Dan kalau konten ini bermanfaat, please share ke teman-teman kalian. So, see you in the next video. Peace.